2 kali lah ya. 2 kali. Ayo Kak Gis. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak ya Kak Yopi? Masih ingat lah Bu. Masih ingat dong. Ayo saya makin berdiri. Ayo Kak Gis. Dikepak-kepakan sayapnya. Kak Gisnya nggak fokus adik-adik. Asik dia main musik. Kepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Diputar-putarkan badannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Diputar-putarkan badannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, kita akan memasuki ibadah kita. Semua masih bagi berdiri. Jika berdoa, kita nyanyi lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk,
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah terang sejati yang menerangi setiap orang. Terangilah kami dengan wajah-Mu dan kuduskanlah hati kami, agar kami mengenal jalan keselamatan yang Engkau nyatakan. Kuasailah hati kami, agar kami jangan tersesat dari jalan yang benar. Ya Tuhan Allah, teguhkanlah hati kami, agar oleh kuasa Roh Kudus kami senantiasa percaya kepadamu. Amin. Ciao adik-adik semuanya. Jumpa lagi sama Kak Yopi dan Bang Agus. Nah Bang Agus, kita punya lagu apa nih Bang Agus? Yang senang-senang Bang Agus. Lagu yang semangat nih Kak, karena Iya. kurang semangat tadi kayaknya Iya, Kak, ya. kurang semangat tadi Bang Agus. Pasti adik-adik masih tahu kan lagu Bersuka di Dalam Tuhan. Oke Bang Agus, sebanyak berapa kali kita nyanyi Bang Agus? 2 kali dong 2 Kak. kali. Ayo Kak G. Semua diri kita nyanyikan 2 kali ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
Bang Agus. Lagu yang slow nih ya Kak ya. Lagu Ya. apa Kak yang cocok Kak lagu slow Kak? Yang janjimu seperti fajar pagi hari. Oke, pasti adik-adik masih ingat Kak ya? Iya jelas masih ingat dong Bang Agus. Kita nyanyikan berapa kali Kak? Sekali aja. Satu kali. Ayo Kak Ges. Aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oke deh ini, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama diingatkan kepada adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Jangan lupa tag foto untuk absensi kamu, dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Nah yang kedua, adik-adik hari ini gereja akan mengadakan sidang jemaat. Nah semoga bulan depan di bulan Februari kita bisa melaksanakan ibadah secara offline. Doain ya adik-adik. Nah itu sekian dari pengumuman dari guru-guru sekolah minggu. Sekarang kita akan pengakuan iman rasuli. Semuanya bangkit berdiri. Jika berdoa kita nyanyi lagu bahasa Inggris lalu bahasa Indonesia. Ayo Kak Grace. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan khotbah dari siapa Bang Agus? Dari Kak Wina, Kak. Kita menyanyi lagu Anak Sekolah Minggu, dengar-dengarlah sebanyak 2 kali. Ayo Kak Ges. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua terlagi Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua terlagi Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Kita panggilkan Kak Wina. Bye-bye. Halo adik-adik, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Ambil sikap berdoa, duduk yang rapi, yang manis, dan jangan berisik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi yang begitu indah yang sudah Engkau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih buat cuaca yang begitu cerah yang sudah Engkau berikan, buat tidur semalaman yang Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini Bapa dapat menjadi pegangan bagi adik-adik kami, dapat didengar dan dapat dilakukan di dalam segala kehidupan. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik di rumah semuanya sudah persiapkan Alkitab? Sudah? Kalau sudah mari buka dari ini ayat Alkitabnya cuma 2 kalimat aja. 2 kata ya? Oh 2 kata aja. 2 kata 1 kalimat. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayo buka 1 Tesalonika 5 ayat 17. Itu perjanjian lama atau baru adik-adik? Betul sekali, perjanjian baru. Kita buka ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kak Wina bacakan yaitu tetaplah berdoa. Sekarang adik-adik di rumah silakan ucapkan seperti yang Kak Wina bilang. Tetaplah berdoa. 1, 2, 3 ya. Pintar, tetaplah berdoa. Oke, Kak Wina akan cerita sedikit aja. Adik-adik di rumah pasti adik-adik punya handphone gak di rumah? Atau sering gak main handphone orang tuanya? Pasti sering kali ya, bahkan ya apalagi zaman sekarang ini bahkan kita sekolahnya online, pasti kita menggunakan alat komunikasi handphone ataupun laptop. Biasanya adik-adik kalau kita main handphone, kita tuh ngapain aja selain main game? Pernah gak gini adik-adik video callan atau teleponan nih sama teman-temannya? Pasti sering ya video callan sama teman, sama keluarga. Gimana, seru gak deh kalau kita teleponan jarak jauh sama orang yang jauh dari dekat, orang yang jauh dari tempat kita teleponan. Halo Opung, halo teman-teman. Misalnya kita lagi sedih atau kita lagi gembira, pasti kita akan menceritakan kisah kita via telepon dengan jarak, walaupun keluarga kita jarak jauh, pasti kita berkomunikasi via handphone. Senang gak adik-adik? Senang ya. Kalau misalnya di lingkungan kita, kalau misalnya kita berkomunikasi tuh sama siapa? Sama keluarga. Pernah nggak berkomunikasi sama mama, papa, sama adik, kakak, abang? Pernah ya saling cerita, ma hari ini aku ranking 1, ma hari ini aku dapat nilai 100, ma hari ini aku dapat hadiah dari guru sekolah minggu karena bisa menjawab pertanyaan. Atau via komunikasi sama teman. Aku hari ini dapat sepeda baru nih dari papa karena aku juara. Hari ini seru loh gamenya, ayo kita main game online yuk gitu. Senangnya adik-adik berkomunikasi ya. Sekarang kakak mau bertanya, gimana kita sama Tuhan? Apakah adik-adik sering berkomunikasi dengan Tuhan? Wah ayo, gimana Kak Wina cara berkomunikasi dengan Tuhan? Ada yang tahu jawabannya? Seperti ayat yang kita bacakan tadi. Dengan cara berdoa. Ayo adik-adik, siapa di sini sering berkomunikasi sama Tuhan?
berkomunikasi sama Tuhan bukan hanya karena mau makan, bukan hanya mau tidur, bukan hanya karena kita membutuhkan Tuhan loh adik-adik. Apa yang kita alami hari ini, Tuhan senang loh kalau misalnya adik-adik mau bercerita sama Tuhan. Misalnya nih sama orang tua atau sama teman, "Mapa, hari ini aku ranking 1, aku dapat buku baru dari sekolah." Pernah gak begitu cerita sama Tuhan Yesus? Pasti jarang ya adik-adik ya menceritakan. Kita sering cerita sama Tuhan yang sedih-sedih. "Tuhan, aku pengen dapat sekolah yang baru, aku pengen dapat baju yang baru Tuhan." Kita seringnya meminta sama Tuhan, tapi pernah gak kita bercerita sama Tuhan apa yang kita alami? Walaupun itu bukan hanya duka aja, bukan hanya karena sedih, tapi karena sukacita adik-adik. Dari sekarang ayo dong kita cerita sama Tuhan, berbagi sama Tuhan. Tuhan Yesus sangat sayang sama anak-anak, apalagi sama anak-anak yang suka mau bercerita sama Tuhan lewat berdoa. Adik-adik, kita berdoa itu dengan lipat tangan tutup mata ya. Ini ada 5 jari nih Kak Dek. Ayo coba sebutkan jari-jarinya. Ada jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, sama jari kelingking. Adik-adik tahu nggak makna arti 5 jari ini? Jari jempol. Adik-adik sering nggak menggunakan jari jempol dengan mengatakan, "Kamu hebat, Tuhan Yesus hebat." Jari jempol ini adik-adik bermakna atau berarti kita memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Tuhan Yesus hebat, sudah membantu aku mengerjakan PR. Tuhan Yesus hebat, telah melindungi aku dalam perjalanan pergi pulang kampung. Lagi misalnya, adik-adik, jempol kita selalu kita pakai untuk berdoa itu berguna untuk memuji Tuhan loh adik-adik tanpa kita sadari. Dan yang kedua jari telunjuk, tunjuk ke atas. Tunjuk ke atas, siapa di atas? Ada Tuhan Yesus. Jari telunjuk memiliki arti yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesehatan yang selalu ada di dalam tubuhku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat orang tua yang selalu menjagai dan melindungi aku. Kita menunjuk Tuhan adik-adik karena kita mengucap syukur. Dan yang ketiga itu ada jari tengah, jari yang paling besar loh adik-adik, paling tinggi. Tuhan Yesus tahu nggak? Tuhan Yesus mati di kayu salib menjulang tinggi di atas. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena menebus dosa-dosa kita. Jari kelingking, jari tengah ini menandakan kita harus mengakui dosa-dosa kita adik-adik. Nah, dan yang keempat yaitu jari manis. Biasanya ini letak apa ya adik? Cincin ya, kalau misalnya ada orang nikah. Biasanya letakkan cincinnya di jari manis. Artinya adik-adik kita harus menjaga hubungan manis bersama orang-orang sekitar kita. Sama keluarga, mama, papa, opung, tetangga, dan siapapun. Dan kita harus mendoakannya juga. Bukan hanya sama keluarga atau orang sekitar kita, tapi sama orang-orang yang tidak kita kenal. Misalnya sama pengemis, orang-orang yang membutuhkan. Kita harus mendoakannya adik-adik. Dan yang terakhir yaitu jari kecil, yaitu jari kelingking. Itu menandakan diri kita sendiri adik-adik. Kita juga harus berdoa kepada Tuhan dan apa yang kita minta kita berdoa sama Tuhan. Jadi 5 jari tersebut ada makna semuanya adik-adik. Makanya kalau kita berdoa itu lipat tangan. Karena kita mau memuji Tuhan, mau mengucap syukur kepada Tuhan, mau mengakui dosa, kita mau berdoa kepada orang lain dan kita mau berdoa untuk diri kita sendiri. Jadi gak segampang itu kita hanya lipat tangan adik-adik. Semuanya itu harus ada arti dan makna. Jadi harus kita pergunakan baik-baik ya adik-adik. Adik-adik di rumah dengan mulai hari ini kita harus rajin berdoa. Bukan hanya mau makan, mau tidur, tapi kita cerita semuanya sama Tuhan Yesus. Demikianlah khotbah kita hari ini adik-adik. Sekarang kita tunjukkan yuk, lipat tangan tutup mata yuk. Karena kita mau datang sama Tuhan Yesus nih. Ayo lipat tangan tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini yang begitu luar biasa yang mengajarkan kami untuk berdoa. Tuhan ajarlah kami, begitu juga adik-adik kami Bapa, agar senantiasa Bapa selalu berserahkan diri kami hanya kepadamu. Apapun cerita kami, baik itu susah, sedih, suka, bela kami serahkan semua padamu. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Dadah. Oke adik-adik, tadi kita telah mendengarkan khotbah dari Kak Wina. Sekarang kita akan nyanyikan satu lagu lagi, judulnya apa Kak? Aku Tuhan pasti yang terbaik. Oke.
Berapa kali Kak Grace? Kali aja. 1 kali aja. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Satu kali lagi adik-adik sekolah minggu, kita ulangi kembali ya Bang Gus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Anak-anak sekolah minggu, untuk mengantarkan kita memberikan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan. Oke, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Berapa kali Kak In? 1 kali aja. Satu kali adik-adik. aja dikasih. Ayo Bang Gus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak
Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati, dengan senang hati. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.